Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Indah SPD, tempat mengajar di MTS SAPP Darun Naim As'adiyah Poltoa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 250111140001. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Al-Unwan di kelas 7 fase D. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Mas memberikan kita kesempatan hadir di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Anda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin temannya. Ustaid, Kiaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita coba ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya pada hari ini? Oke, bagaimana? Semuanya sudah siap untuk belajar bahasa Arab? Ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan Anda sekalian mendengarkan namanya ya. Isma'u asma'ukum. Andi Dewi, Hadirah Bu. Andi Nur Kolbi, Hadirah Bu. Ainun, Hadirah Bu. Asmaul Husna, Hadirah Bu. Adia Raga Nurfala, Hadir Bu. Samsir. Hadirah Bu. Oke, sekarang silakan kalian berdiri di tempat masing-masing. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas mungkin bisa dipimpin temannya di depan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi lagu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
domir muttasil. Bagus. Oke, domir muttasil. Ada yang bisa memberikan penjelasan apa sebenarnya definisi dari domir muttasil itu sendiri? Saya, Bu. Ya, oke, silakan Poldi. Domir muttasil adalah kata ganti yang bersambung langsung dengan kata lain, Ya. baik itu fiil atau kata kerja, isim atau kata benda maupun huruf. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, itu adalah definisi dari domir muttasil. Jadi domir muttasil itu adalah kata yang bersambung dengan kalimat fiil, isim maupun huruf. Contohnya tadi yang disampaikan oleh teman kita Angga. Contohnya adalah kolami, dari kata kolamun ditambah menjadi ditambah ya kemudian menjadi kolami, panjang. Oke, Anda sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang al-unwan. Coba, ada yang pernah dengar al-unwan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, jadi al-unwan itu adalah alamat. Oke, jadi alamat. Ada yang bisa memberikan kosakata tentang alamat? Biar dalam bahasa Indonesia dulu. Apa-apa yang termasuk kosakata tentang alamat rumah? Apalagi? Sekolah. Alamat sekolah. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat melafalkan atau menghafalkan dan memahami mufradat terkait al-unwan sebagai dasar untuk mencintai dan mengenali identitas diri kalian masing-masing. Oke, kita masuk di pelajaran kita pada hari ini. Kalian sudah melihat di depan, di sini ada sebuah kartu identitas atau kartu nama. Di sini ditulis di atas ada namanya Azam Muhammad Alauddin. Jadi adalah nama. Kemudian Thalibul Madrasati Mutawassitatil Hukumiyah Wahidah Madinah Malang. Jadi dia adalah siswa di sekolah MTSN atau MTS Negeri 1 Kota Malang. Jadi di isi kartu identitas itu begini. Ada nama, kemudian ada juga nama sekolah. Sekarang kita pindah lagi ke contoh kartu identitas selanjutnya. Di sini kalian bisa melihat banyak sekali kosakata baru, tidak? Ya. Iya, Bu. Ya. Nah, di sini ada bitokotu syakhsiyah. Bitokotu syakhsiyah itu artinya kartu identitas. Nah, kemudian di situ ada keterangannya al-ismu. Pernah dengar kosakata al-ismu? Pernah. Apa artinya? Nama. Jadi di kartu identitas itu ada tertera yang namanya nama. Nama. Di sini namanya Hafizah Al-Manna. Jadi namanya. Kemudian tarihu miladi wa makanuhu, yaitu tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahirnya itu Malang 12 Juni 2007. Sekarang unwan madrasah, alamat sekolah Syarif Romo Rokmo 92B Malang. Kemudian Romahatul Madrasah, nomor telepon sekolah itu 03 41 37 32 87. Sekarang Ibu akan membagikan kertas. Silakan kalian perhatikan. Ini adalah gabungan dari semua mufradat yang telah kalian lihat di kartu identitas di atas tadi. Jadi nanti ini silakan kalian lihat dahulu bagaimana cara penyebutan katanya. Kemudian nanti kita akan menyanyi bersama-sama agar mufradat ini kalian mudah menghafalkan. Oke, sudah cukup? Oke. Jadi hari ini Ibu akan membimbing kalian untuk menyanyi bersama-sama untuk menghafal al-mufradat ini atau kosakata ini. Oke, sekarang perhatikan dulu kosakata yang dari nomor 1 ya. Coba perhatikan. Sudah dilihat semua? Iya. Coba dengar ya baik-baik.
Baitun rumah unwanun alamat, Madinah kota, Koryatun desa, Maidanun lapangan, Jiron tetangga, Sukun pasar, Rokmun nomor, Hati pun telepon, Maknulun handphone, Mina profesi, syari jalan. Di toko Syasia, artinya kartu nama. Min aina anta, kamu dari mana? Ma'uwanuka, apa alamatmu? Amama di depan, waro'a di belakang, kuna di sini, kunaka di sana. Yaminun kanan, shimalun kiri, qoribun dekat, ba'idun jauh. Qoribun jiddan, artinya dekat sekali. Ba'idun jiddan, artinya jauh sekali. Bagaimana? Kalau penyebutan katanya kalian sudah tahu semua? Iya, Bu. Sudah? Coba saya tanya Mirna, bagaimana penyebutan dari kata di sana? Punaka, Bu. Coba apa? Punaka, Bu. Punaka. Kalau kita tanya Arga, ini cara penyebutannya bagaimana? Lapangan. Maidanun. Maidanun. Sudah ada yang tahu liriknya, nadanya? Sudah, Bu. Sudah. Begitu, bagaimana kalau kita menyanyi sama-sama? Bisa? Iya, Bu. Oke. Wahid, Isnai, Salasa, Nabda. Baitun rumah unwanun alamat, Madinah kota, Koryatun desa, Maidanun lapangan, Jiron tetangga, Sukun pasar, Rokmun nomor, Hati pun telepon, Makmulun handphone, Mina profesi, cari jalan. Bito Syasia, artinya kartu nama. Mina anta, kamu dari mana? Ma'uwanuka, apa alamatmu? Amama di depan, waro'a di belakang, kuna di sini, kunaka di sana. Yaminun kanan, shimalun kiri, qoribun dekat, ba'idun jauh. Qoribun jiddan, artinya dekat sekali. Ba'idun jiddan, artinya jauh sekali. Sekarang kita ke angka 1 sampai 10. Kalian bisa perhatikan ini. Kalian juga baru ya dapat angka dari 1 sampai 10. Iya, Bu. Jadi silakan perhatikan dari angka 1. Nah, simbolnya itu seperti ini. Sekarang kita akan belajar angka 1 dulu sampai angka 10. Jadi kalian masih bisa menyanyi? Bisa. Masih semangat ya? Semangat. Oke. Sekarang perhatikan bagaimana lagu dari angka-angka 1 sampai 10. Wahidun, 1, Isnani, 2, Salasatun, 3, Arbaatun, 4, Khamsatun, 5, Sittatun, 6, Sab'atun, 7, Samaniyatun, 8, Tis'atun, 9, Asyaratun, 10. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, kita berjamaah dulu. Wahid, Isnani, Salasa, Nabda. Wahidun, 1, Isnani, 2, Salasatun, 3, Arbaatun, 4, Khamsatun, 5, Sittatun, 6, Sab'atun, 7, Samaniyatun, 8, Tis'atun, 9, Asyaratun, 10. bahasa Arab dari 1. Wahid.
Jadi asyaratun artinya 10. Bagaimana cara mengubah angka 10 itu menjadi angka 20? Ini tunnya kita hapus, kemudian menggantinya menjadi waw dan nun. Nah, jadi asyaratun dihapus, kemudian menjadi waw dan nun. Jadi bacanya adalah ishruna. Sama dengan kalau 30. 30 itu berasal dari kata 3. Bahasa Arab dari 3 tadi apa? Salah satun. Nah, kemudian bagaimana tadi cara mengubahnya menjadi puluhan? Tambahkan wa dan nun. Tambahkan waw dan nun. Tadi sebelumnya tunnya kita hapus. Kita hapus ini, tambahkan waw dan nun. Jadi ini bacanya apa? Apa? Salah sunah. Itu untuk penyebutan 30. Begitu seterusnya 20, 30, 40. Jadi dari angka satuannya dulu. Nah, kemudian kalau misalnya mau juga menjadi puluhan, kita tinggal hapus tunnya, kemudian diganti menjadi waw dan nun. Kali ini angka 100 bahasa Arabnya adalah mi'atun. Jadi bahasa Arabnya 100 adalah mi'atun. Misal, di sini ada angka 21. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita mau menerjemahkan angka dalam bahasa Arab, kita terjemahkan dulu satuannya, baru puluhannya. Satuan ditambah puluhan, di antaranya satuan dan puluhan itu ada huruf waw. Jadi untuk membedakan antara satuan dengan puluhan ada namanya huruf waw. Ada yang bisa tebak? Ini bahasa Indonesia-nya apa? Khamsata wa salasuna. 53 atau 35? 35. Coba perhatikan yang mana ada waw dan nunnya. Angka 3 berarti ini 30. Ini 5. Berarti 35. Oke, di sini ada beberapa contoh. Bahasa Arab dari 21 tadi adalah wahidun wa ishruna. Ada yang bisa jawab 35? Berarti itu dari mana? Kita menerjemahkan 35 apanya dulu? 30-nya atau 3-nya? Apa? Apa? Khamsata wa salasuna. Bagus. Sekarang kalian berdiri semua dulu. Cek fokus dulu. Kalian bisa masih fokus atau tidak? Kalau misalnya ibu bilang sobahan, kalian tepuk satu kali. Sobahan. Satu. Ya. Kalau ibu bilang naharon, berarti 2. Kalau ibu bilang lailan, 3. 3. Sobahan. Sobahan. Lailan. Tepuk tangan untuk mari kartu kita dulu. Jadi per kelompok silakan kalian lingkari di situ 3 mufradat atau 3 kosakata. Kemudian kalian jawab ya. Nanti langsung jawab. Jadi silakan kalian lingkari dulu itu. Kemudian nanti langsung jawab. 3 saja. Ada yang sudah selesai? Ya. Kelompok 3 silakan. Apa mufradat yang kalian lingkari di situ? Koryatun. Apa artinya dari koryatun? Desa. Desa. Bagus. Kemudian yang diangkat? Angka berapa? 55. Angka 55. Kenal 55? Khamsata wa khamsun. Oke. Kelompok ini? Baitun bahasa Indonesianya rumah. Oke. Yang kedua? Sabauna. Apa itu sabauna? 70. Kelompok di sini? Maidanun. Apa arti dari Maidanun? Lapangan. 20. Apa? Ishruna. Sekarang Anda sekalian, di setiap kelompok itu kalian sudah memiliki laptop ataupun tablet yang sudah disediakan. Silakan nanti itu digunakan. Jadi tugas kelompoknya begini. Ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian, ini masing-masing kerja dulu ya. Untuk setiap orang. Dan pastikan laptop kalian atau tablet kalian
terhubung dengan jaringan internet. Sekarang untuk lembar kerjanya, silakan kalian perhatikan apa yang diisi di situ adalah identitas kalian. Coba lihat yang paling bawah. Di situ ada keterangan al-ismu kamil, nama lengkap kalian, silakan diisi. Kemudian tempat tanggal lahir, tarihul milad wa makanuhu. Kemudian nomor handphone, rokmul jawab. Oke, sambil kalian kerjakan tugaskan, silakan kalian berembuk dengan teman-teman kalian untuk membuat kartu identitas di setiap kelompok. Silakan nanti kalian buka aplikasi Canva. Kalian biasa kan buka aplikasi Canva? Ya, Bu. Biasa. Biasa. Jadi nanti di situ kalian silakan mendesain kartu identitas untuk satu orang saja per kelompok. Nanti setelah selesai dikerjakan, silakan kalian naik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, silakan bertanya. Bagaimana? Sudah berapa persen? 20%, Bu. Bagus. Di kelompok 2 sudah berapa persen? 50%. Bagus. Di kelompok ini yang di belakang kelompok 3 sudah berapa persen? Selesai ya? Ini. Sudah, Bu. Oke. Sudah masuk, Bu. Kelompok 2 dan 3 bagaimana? Sudah. Sudah dikirim? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Ibu lihat dulu ya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan. Oke. Bapak lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat bitokotul syakhsiyat atau kartu identitas. Jadi ini adalah kartu identitas saya. Al-ismu atau nama Andi Dewi Rahmayati, tarihul miladi wa makanuhu atau tempat tanggal lahir saya. Coli Papue, tanggal 24 Desember. Oke. Dari presentasi temannya, Ibu sini sudah terlihat bagus, cuman ada sedikit masukan ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat kartu identitas, silakan ini nomornya diubah menjadi bahasa Arab supaya terlihat bahwa kartu identitas kita itu dalam bahasa Arab. Oke? Cukup? Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita untuk kelompok 2. Baik lagi, silakan maju. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Ya. Yang kita tulis awal itu bitokotul syakhsiyah atau kartu identitas saya. Dan alamat sekolah saya adalah Madrasah Sanawiyah Al-Ahliyah SA PP Darul Naim As'adiyah Fauta Wanun Baiti atau alamat rumah saya Ya. Syariah Lambai atau Jalan Lambai. Ini bagusnya kalau ini di toko syakhsiyah itu atau kartu identitas. Kalau misalnya di sini ditulis namanya, di sini ada gambarnya, fotonya ya. Ini bagus. Bagus. Oke? Bisa ditutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Utama semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu
bitokotul syahsia atau kartu identitas. Adapun nama sekolah kami, Madrasatul Sanawiyah Ahliyati SAPP Darul Naim Asadiya Motoa. Ismi Mirna, Tarihul Miladi wa Makanuhu. Prodi Pakue. Satu sudah bagus, sudah ada angka Arabnya, tapi di Roknul Jawanya itu nomor handphonenya masih dalam bahasa Indonesia. Ini benar kartu identitasnya Mirna ya? Tidak ada, bukan alamatnya Kolbi, terus benar alamatnya Mirna? Ya, oke. Sudah. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas keikutan semuanya. Oke, anak sekalian, jadi materi kita pada hari ini tentang pembunuhan dan angka-angka bahasa Arab. Mungkin ada dari Anda sekalian yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini. Ada? Saya Bu. Oke, Ainul. Silakan berdiri, Ainul. Apa perbedaan dari nomor handphone dan nomor telepon? Oke, jadi pertanyaan dari Ainul. Jadi apa beda dari nomor handphone dengan nomor telepon? Nomor kalian yang ada di HP itu kita pakai yang namanya istilah handphone. Tapi kalau nomor telepon itu, misal ada telepon rumah, ada telepon sekolah yang biasanya berkabel kalau telepon. Yang dulu itu namanya telepon yang pakai di rumah. Kalau handphone itu yang dipakai kemana-mana. Bagaimana, Ainul? Sudah bisa bedakan antara nomor handphone dengan telepon? Ya. Kemudian sekarang Ibu mau salah satu dari kalian untuk merangkum apa kira-kira apa materi kita pada hari ini. Ada yang bisa rangkum? Saya Bu. Ya, coba Adit. Silakan berdiri. Jadi kesimpulan dari materi yang saya dapat pada hari ini adalah Ya. banyak mufradat atau kosakata yang dipakai tentang al-unwan. Al-unwan. Ya. Seperti syari, jalan, al-mihnah, Mm-mm. alamat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Adia. Selanjutnya Ibu mau ada salah satu di antara kalian yang menyampaikan kesan dan pesan mengenai materi kita pada hari ini. Ada yang ingin mewakili temannya? Saya Bu. Ya, silakan Kolbi. Pesan saya adalah saya mendapat banyak sekali kosakata baru dan saya sudah mulai bisa menjawab pertanyaan tentang alamat jika ada yang bertanya kepada saya dalam bahasa Arab. Oke. Pesan saya mungkin bisa ditambahkan lagi contoh-contoh mengenai kartu identitas. Oke, terima kasih Kolbi, silakan. Jadi harapan Ibu untuk pertemuan selanjutnya di pembelajaran bahasa Arab minimal kalian hafal angka 1 sampai 10, ya? Iya. Bagaimana? Siap? Untuk minggu depan? Kita ketemu lagi minggu depan. Kita sudah hafal angka 1 sampai 10. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Said. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wa la haula wa la quwwata illa billahi. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diriku sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.